Saya share screen ya. Iya, Pak. Kelihatan? Iya, Pak, terlihat. Sudah terlihat, Pak. Oke, hari ini kita akan belajar tentang konteks analisis dan perancangan sistem informasi. Adik-adik sekalian, saya menggunakan background kopi. Ada alasan yang mendasari saya menggunakan background tersebut. Adik-adik bisa flashback sedikit saja tentang perkopian. Adik-adik pernah ngopi di warung kopi? Iya, Pak. Adik-adik pernah ngopi di kafe? Dan adik-adik pernah ngopi di Starbucks? Anda bisa perhatikan, kopi yang sama, kenapa harganya berbeda? Kopi yang sama, kenapa harganya berbeda? Ya. Ada yang tahu? Tergantung tempatnya. Tergantung tempat? Iya, Pak. Atau tergantung yang lain? Tergantung penjualnya juga ngasih harga berapa, Pak? Tergantung penjualnya juga ngasih harga berapa. Oke? Tergantung brand, Pak. Halo? Tergantung brand. Tergantung brand. Ada yang lain? Tergantung kualitas kopinya, Pak. Tergantung kualitas kopi. Padahal bisa jadi kopinya dari daerah yang sama. Bisa jadi. Gitu ya. Pengolahannya mungkin, Pak. Pengolahannya bisa jadi. Pengolahannya bisa jadi juga sama, bisa jadi berbeda. Apa yang Anda sampaikan itu betul. Apa yang Anda sampaikan itu betul. Jadi bagaimana kita bisa membuat penikmat kopi itu terpuaskan. Di warung kopi sambil ngobrol, harga 3.000, oke punya. Orang juga tidak keberatan. Dengan harga 50.000, orang juga tidak keberatan. Ya toh? Padahal kalau dirasa-rasa, ya rasanya mirip-mirip lah, gitu. Di sekitaran Jember, kafe kopi itu cukup banyak. Mereka mempunyai varian harga masing-masing, sendiri-sendiri. Bagaimana menyajikannya pun itu sendiri-sendiri. Brandnya pun itu sendiri-sendiri. Laku. Nah, ini sebetulnya hampir sama menurut saya dengan bagaimana kita mengembangkan sebuah sistem informasi atau mengembangkan sebuah aplikasi. Aplikasi itu bisa jadi kita jual dengan harga murah, bisa jadi kita jual dengan harga yang cukup tinggi. Tergantung bagaimana kita menyajikannya. Ingat-ingat, tergantung bagaimana kita menyajikannya. Anda perhatikan, WhatsApp. WhatsApp itu aplikasinya hanya cuma itu aja. Untuk chatting, untuk panggilan, baik suara maupun video. Untuk kirim gambar, untuk buat grup,
untuk berjualan. Kalau dilihat dari fitur, kan sederhana, sangat sederhana. Tapi fungsinya bisa memanjakan, fitur-fitur yang sederhana tersebut bisa memanjakan penikmat WhatsApp. Sehingga WA itu digunakan oleh miliaran orang. Dan harga aplikasi WhatsApp saat dibeli oleh Facebook lebih dari 100 triliun. Anda bisa bayangkan 100 triliun, bro. Pak Eli punya 1 triliun, wah, menjadi orang yang luar biasa, kayanya. Anda juga begitu. Lah ini 100 triliun. Instagram bisa jadi fiturnya lebih bagus dibanding dengan WhatsApp. Tapi Instagram saat dibeli oleh Facebook hanya sekitar 60 lebih triliun. Nah, bagaimana dengan aplikasi yang akan kita bangun nantinya? Ya, tak? Bagaimana dengan aplikasi yang mau kita bangun nanti? Apakah akan kita hargai 500.000, 1 juta, atau bahkan 100 juta? Itu semua tergantung dari bagaimana kita menyajikannya. Tergantung dari bagaimana kita menyajikannya. Jadi, adik-adik, aplikasi yang kita bangun itu akan mempunyai nilai yang cukup tinggi jika kita mampu menyajikan dan memuaskan untuk konsumen. Memuaskan dalam arti apa? Ya, apa yang mereka butuhkan itu ada di dalam situ. Apa yang mereka butuhkan ada di dalam aplikasi tersebut. Dan mereka merasa puas. Maka aplikasi kita akan mempunyai nilai yang cukup tinggi. Ya. Untuk mendapatkan aplikasi, mengembangkan aplikasi yang bernilai, maka dibutuhkanlah yang namanya analisa sistem informasi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga Anda harus banyak belajar tentang bagaimana analisa, bagaimana perancangan sistem informasi, dan bagaimana Anda membangun sebuah sistem informasi. Jika adik-adik tidak memahami tentang apa itu analisa dan perancangan sistem informasi, saya pikir untuk sebatas tugas akhir saja adik-adik sudah akan sangat kesulitan. Nah, maka dari itu, mari kita belajar tentang analisa dan desain sistem informasi. Saya akan mengajar sampai dengan UTS. Setelah itu ada Bu Ika Widyastuti yang akan melanjutkan materi ADSI-nya. Saya akan mengajar yang pertama konteks analisis, yang kedua bagaimana pengembangan sistem informasi, metode apa saja yang perlu kita ketahui dan perlu kita perdalam.
Yang ketiga ada analisa sistem, bagaimana mengumpulkan data, mengumpulkan masalah. Kita akan bergelut dengan masalah dan solusinya. Yang keempat, kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Karena diingat bahwa aplikasi yang kita bangun tidak akan ada manfaatnya apabila faktor-faktor pendukung lain tidak ada. Contoh misalnya hardware, infrastruktur, jaringan, ya, manusia, operatornya, dan lain-lain. Terus berikutnya pemodelan sistem dengan pendekatan tradisional atau terstruktur. Bagaimana membuat alur-alur data dan alur informasinya. Diingat bahwa jika Anda ingin membuat, seperti tadi Atika ingin membuat otak-otak, maka harus tahu dulu alur atau cara membuatnya dan apa saja yang dibutuhkan. Misal, otak-otak itu terdiri dari apa saja? Apakah hanya otak saja atau yang lainnya? Gitu ya. Terus, bumbunya apa saja? Kenapa rasanya gurih? Bungkusnya apa saja? Terus urutan pembuatannya seperti apa? Itu harus diketahui sampai dengan menjadi produk. Sama seperti aplikasi. Tidak hanya sekedar pokok gawe. Ya tidak ada manfaatnya nantinya. Gitu. Terus berikutnya adalah perancangan database. Database ini penting kiranya karena kita bergelut dengan data. Data akan disimpan di dalam yang namanya tabel, tabel disimpan dalam yang namanya database. Bahan bacaan, apapun yang Anda baca, yang penting itu karya seseorang terkait dengan analisa dan desain sistem informasi, rekayasa perangkat lunak, dan buku-buku penunjang lainnya tentang sistem informasi manajemen, silahkan dibaca karena satu sama lain saling melengkapi. Gitu ya. Anda juga bisa mendapatkan e-book. Anda tinggal download, cari aja analisa dan desain sistem informasi, itu cukup banyak di sana e-booknya. Ya, cukup banyak. Anda bisa download dan Anda bisa gunakan untuk belajar. Tuh. Nah, yang pertama memahami konsep dasar analisa dan desain sistem informasi. Kita belajar tentang sistem informasi terlebih dahulu. Sistem informasi merupakan satu kesatuan data olahan yang terintegrasi dan saling melengkapi yang menghasilkan output baik dalam bentuk gambar, suara maupun tulisan. Proses yang menjalankan fungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, diingat-ingat ada menyimpan. Jadi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisa, dan menyebarkan informasi untuk kepentingan tertentu. Ingat, menyebarkan informasi. Contoh begini, misalnya si Zidan punya apa tadi? Usaha servis handphone ya. Usaha servis handphone. Benar ya Zidan ya? Oke. Apakah Zidan tahu setiap hari untungnya berapa? Tahu, Pak. Tahu. Dari mana tahunya? Dari closingan akhir, Pak, biasanya. Keuntungan.
bukan pendapatan. Oh, keuntungan gitu. Belum tahu. Apakah Zidan tahu berapa jumlah orang yang komplain? Atau berapa jumlah servisan handphone yang waktu penyelesaiannya molor? Atau mungkin ada 1-2 servisan yang lupa tidak dicanda. Oh, lupa tidak dicanda itu bahasa Indonesia. Lupa tidak dikerjakan, misal. Pernah terjadi enggak? Pernah, Pak. Pernah. Ini kan suatu masalah-masalah yang harusnya bisa diselesaikan dengan sistem informasi, dengan aplikasi. Zidan bisa buat itu, bisa diangkat. Sehingga semua pelayanan itu bisa dilakukan tepat waktu. Datang jam berapa, hari apa, tanggal berapa, siapa yang menerima, siapa teknisinya, dikerjakan mulai kapan, selesai kapan, dan secara otomatis ada pemberitahuan baik melalui WA maupun email kepada pemilik HP tersebut apakah sudah selesai atau ada kesulitan lain atau ada tambahan biaya lain. Sehingga itu menjadi alat untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Coba Anda pikirkan itu. Beberapa permasalahan Anda kumpulkan. Anda coba analisa, Anda coba analisis, lalu Anda carikan solusi-solusi. Saya pikir itu menarik. Sehingga orang yang melakukan servis ke situ tahu betul apakah HP-nya sudah dikerjakan atau belum, sedang dikerjakan atau belum, sudah selesai atau belum. Bisa dicari kapanpun, dimanapun orang tersebut berada. Itu ya, Zidan. Yang kedua, kumpulan antara sub-subsistem yang saling berhubungan, yang membentuk suatu komponen yang di dalamnya mencakup input, proses, output yang berhubungan dengan pengelolaan informasi. Ingat-ingat, Anda harus bisa membedakan antara data dan informasi. Informasi itu hasil pengolahan data. Jadi kalau Zidan di tokonya akan ada HP yang keluar masuk, itu data. Informasinya apa? Informasinya pendapatan hari ini 5 juta, keuntungan hari ini 2 juta. Begitu dan seterusnya. Itu informasi. Dari mana? Dari pengolahan data. Orang servis bayar berapa? Ya toh? Terus ada komponen jual beli. Keuntungannya berapa? Kan ada komponen jual beli komponen juga toh. Nah, itu masing-masing untung berapa? Untuk operasional berapa listrik? Untuk beli timah ya, dan macam-macamnya. Itu juga perlu dimasukkan di dalam database agar kita tahu bahwa perusahaan kita itu betul-betul untung, bukan untung semu. Untung semu itu kecenderungannya adalah kita selalu melihat pendapatan saja, belum mengurangi dengan biaya-biaya operasional yang kecil-kecil mungkin. Seringkali kita mengabaikan itu. Seperti listrik, itu jarang sekali diperhitungkan kadang. Minum buat klien,
ya buat customer minum. Kadang kan kita memberi minum. Itu juga harus diperhitungkan sebagai pengeluaran sehingga apa? Pendapatan dikurangi pengeluaran tersebut akan menjadi keuntungan realnya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, dari uraian tadi kita bisa ambil sebuah kesimpulan kecil dulu bahwa alur sistem informasi itu dari adanya data yang diolah menjadi informasi. Dari adanya data yang diolah menjadi informasi. Mengolah data itu seperti apa? Contoh saja, Anda kemarin sudah mendapat KHS, kartu hasil studi. Benar ya? Kartu hasil studi itu kan hasil dari pengolahan data. Data apa saja? Data absensi Anda, sehingga Anda bisa mengikuti perkuliahan dan UTS UAS. Nilai tugas-tugas, nilai UTS UAS yang dicompiling menjadi satu dengan data mahasiswa, data jurusan, data prodi, menjadi sebuah KHS, kartu hasil studi. Kartu hasil studi itu apa? Informasi. Jika, nah gitu kan informasinya. Jika IP Anda 2, ya harus belajar lagi. Jika IP Anda 4, ya tetap belajar. Artinya apa? Ada keputusan yang bisa diambil di situ. Kalau misalnya pemrograman dasar Anda dapat C, waduh saya dapat C ya. Berarti untuk semester berikutnya saya harus dapat A. Ada keputusan yang diambil seperti itu. Misal kondisi di tokonya Zidan tadi, ada kalau informasinya sudah bagus nih, pengolahannya sudah bagus, ada HP klien yang sudah 3 hari kok tidak dicanda, 3 hari kok tidak diproses. Apa yang harus diambil keputusannya oleh Zidan? Bisa menegur bawahannya. Loh, iki apa rek? Kok durung digarap? Nah, ini ada 3 ini yang belum digarap. Ayo nanti marekno dino iki. Itu sebuah keputusan. Enak toh? Yang diuntungkan siapa? Perusahaan. Karena klien merasa puas. Gitu. Nah, dalam pengolahan ada beberapa komponen yang harus diintegrasikan. Harus ada hardware-nya. Ya toh? Harus ada komputernya. Apakah PC atau tab atau apapun. Baik berbasis Windows, Android, Linux, dan lain-lain. Ada software-nya. Ada software. Ini bisa jadi aplikasinya. Terus ada brandware. Ada manusianya. Nah, sebagai operator, sebagai manajer, sebagai pengembang, dan seterusnya. Terus ada prosedur. Prosedur itu merupakan tuntunan bukan tuntutan. Tuntunan bagaimana mengerjakan sesuatu yang nantinya bisa akan menjadi sebuah aturan. Nah, ini harus ada semua. Bagaimana kalau tidak ada? Ya ada PC-nya, tidak ada hardware, tidak ada software-nya, ya percuma.
Ada hardware, ada software, tidak ada brandware-nya, ya percuma. Gitu ya, dalam pengolahannya. Nah, ciri informasi yang berkualitas. Yang pertama, akurat. Artinya informasi mencerminkan keadaan sebenarnya, bukan informasi semu. Nah, kalau setiap hari data itu dimasukkan, pasti akan menghasilkan informasi yang sebenarnya. Itu. Tepat waktu, artinya informasi harus ada saat diperlukan. Butuhku saiki kudu ono. Jangan butuhnya sekarang, tapi adanya informasi itu masih minggu depan. Itu bukan informasi yang berkualitas, karena bisa jadi sudah kedaluarsa. Gitu. Ya. Contoh misalnya ada klien yang muring-muring, lo punya saya kok belum selesai-selesai sih. HP saya gimana, Zidan? Maka Zidan harus menelusuri sesegera mungkin di mana ini. Tinggal set aja, oh ketemu. Ternyata ada komponen yang harus dipesan di luar negeri misalnya. Itu bisa disampaikan kepada orangnya. Tidak tanya ke sana kemari, loh, nang dia, dan seterusnya. Sehingga apa? Akibatnya adalah klien merasa dipermain. Yang ketiga relevan, informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Ada orang muring-muring, laporannya laporan keuangan, ya tidak sesuai. Laporan barang masuk, ya tidak sesuai. Gitu ya. Lengkap, artinya informasi harus utuh, tidak setengah-setengah. Itu, kalau setengah-setengah bisa diartikan berbeda nantinya. Oke, faktor penentu kualitas informasi. Yang pertama, keakuratan dan teruji kebenarannya. Yang kedua, kesempurnaan. Yang ketiga, tepat waktu. Yang keempat, relevansi. Yang kelima, mudah dan murah. Mudah dan murah. Apabila cara serta biaya untuk memperoleh informasi sulit serta mahal, maka orang menjadi tidak berminat untuk memperolehnya atau akan mencari alternatif penggantinya. Itu informasi. Itu ya. Nah, ini Anda perhatikan akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan serta tidak menyesatkan. Makanya hasil dari pengolahan data, bukan hasil dari Jarini. Datanya harus jelas. Makanya Zidan harus punya aplikasi sebetulnya itu. Aplikasinya yang lengkap. Analisis lagi. Dianalisis lagi kebutuhannya apa saja. Gitu. Kesempurnaan. Informasi disajikan dengan lengkap tanpa pengurangan, penambahan, serta pengubahan. Terus tepat waktu, serta relevan. Tuh. Manfaat data atau informasi. Ini yang perlu Anda perhatikan sehingga nanti di dalam membuat sebuah sistem informasi atau aplikasi, Anda akan berpacu di sini. Tidak menghilangkan ini. Yang pertama, meningkatkan wawasan dan pengetahuan organisasi. Wawasannya menjadi semakin bertambah. Karena sebetulnya dalam proses pengolahan data tadi, dibutuhkan suatu integrasi. Hubungan antara satu dengan yang lain harus harmonis. Ada sinkronisasi data-data. Sehingga masing-masing subsistem atau bagian-bagian dalam organisasi itu saling terkait satu dengan yang lain. Tidak berdiri sendiri. Ya. Mengurangi risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan, betul. Karena Pak, informasi yang baik tadi, yang berkualitas tadi, pasti akan mempengaruhi bagaimana kita mengambil keputusan.
Misal kita tidak untung. Bagaimana agar untung? Oh, promonya digenjot supaya penjualannya meningkat. Promonya di mana? Di Facebook, di Instagram, atau di tempat lain. Ya. Atau bahkan kita berjualan secara online. Nah, secara online. Itu harus diperhatikan. Menggambarkan kondisi yang terjadi masa kini jika disajikan secara tepat waktu. Memberi gambaran tren atau kecenderungan di masa depan. Betul, karena informasi jika kita buatkan grafiknya nanti akan menunjukkan tren. Apakah tren kita semakin menurun atau menaik. Jika menurun, apa penyebabnya? Perlu dicari di sana. Jika menaik, apakah tetap bisa dinaikkan atau sudah sampai pada kapasitas produksi? Sudah sampai pada kapasitasnya. Mengurangi ketidakpastian kondisi karena adanya kesimpang siuran fenomena. Mengurangi ketidakpastian kondisi. Nah, dalam bisnis itu kan banyak sekali ketidakpastian. Di antaranya adalah tentang peraturan pemerintah. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi mengikuti perkembangan zaman dan kondisi, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Jika kita mempunyai data-data yang sudah valid, maka kita tidak akan pernah kesulitan untuk mengikuti peraturan-peraturan yang ada, perubahan-perubahan aturan yang ada, bahkan untuk bersaing pun sudah siap. Menjadi dasar bagi pemecahan masalah. Menjadi dasar bagi pemecahan masalah. Misalnya begini, Zidane kok dalam 2 bulan kelihatannya untung, tapi kok sebetulnya tidak untung. Kenapa ya? Oh, ternyata ada beberapa hal yang tidak tercatat. Kenapa ya? Oh, ternyata ada uang-uang yang dipakai untuk pribadi. Dan seterusnya. Jadi, kalau ada informasi-informasi, bisa dibuat menjadi alat analisa apakah ada masalah atau tidak. Yang berikutnya, yang ketujuh, menghasilkan arus kerja menjadi lebih efektif dan efisien. Karena apa? Banyak birokrasi yang dipangkas. Contoh saja sekarang, Anda perhatikan. Oh, pegawai bank itu banyak sekali berkurang dibanding dengan tahun-tahun masa sebelum banyaknya ATM. Nah, ATM pun sekarang sudah mulai banyak berkurang. Ya, tidak sebanyak dulu lagi sebetulnya. Ada beberapa yang dibongkar. Karena apa? Mereka sudah menggunakan pembayaran online, menggunakan mobile maupun menggunakan internet banking. Contoh lagi gerbang tol. Ya. Contoh lagi gerbang tol. Dulu gerbang tol itu dijaga oleh setiap gerbangnya dijaga oleh kasir-kasir gerbang tol. Sekarang tidak. Artinya apa? Pekerjaan menjadi jauh lebih cepat dan menjadi lebih efisien. Gitu. Meningkatkan citra positif perusahaan. Kalau karena informasinya yang bagus, laporannya bagus. Sudah. Menambah relasi. Nah, relasinya menjadi semakin banyak. Kalau informasinya bisa beredar luas kepada masyarakat bahwa perusahaan kita baik. Meningkatkan kepercayaan pemegang saham karena laporannya valid. Pemegang saham senang, oh ya benar, tidak ada manipulasi. Memberi arahan bagi promosi yang lebih jelas. Menjadi dasar pertanggungjawaban atas segala tindakan yang sudah diambil. Ini keterkaitan dengan pajak, keterkaitan dengan pemegang saham, dan lain sebagainya. Memberikan bukti bukan kesan, isu, atau opini dari pihak lain. Karena validitas datanya tadi. Nah, sistem informasi atau sistem, kita bicara sistem. Sistem itu terdiri dari subsistem-subsistem. Sistem itu seperti halnya tangan. Tangan itu ada jari-jari. Jari-jari itu adalah subsistem-subsistem. Nah, kalau di Poliji misalnya, subsistemnya siapa? Unit-unitnya. Ada jurusan,
ya, ada UPT, ada TEVA, itu subsistem. Mereka mempunyai sistem sendiri-sendiri yang terintegrasi kepada sistem pusatnya, kepada polijennya. Tidak boleh menyalahi aturannya. Makanya ada banderinnya, ada pembatasnya. Di sini ada banderinnya. Gitu. Ada pembatas. Masing-masing subsistem tidak boleh bergesekan satu dengan yang lain. Tapi subsistem-subsistem ini ada di dalam sebuah sistem. Ada di dalam sebuah sistem yang besar. Untuk apa? Agar mereka bisa saling terhubung, terintegrasi, saling bekerja sama, mencapai tujuan masing-masing yang pada akhirnya mereka semua mendukung untuk goal atau untuk tujuan yang jauh lebih besar. Yang jauh lebih besar. Gitu. Misalnya Poli J itu menjadi perguruan tinggi vokasi tingkat internasional. Maka jurusan UPT, TEVA itu harus didorong untuk mendukung goal atau tujuan besar tersebut. Itu. Nah, sedangkan sistem informasi manajemen adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis. Ingat-ingat kita bicara tentang data sampai informasi. Adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Ini sistem informasi, sehingga komponen-komponen yang terkandung di dalamnya menjadi sangat banyak nanti. Tidak hanya sekedar aplikasinya saja. Jadi sistem informasi manajemen itu tidak hanya sekedar aplikasi, tapi komponen-komponen pendukung lainnya juga harus dipertimbangkan. Seperti tadi ada hardware, ya toh? Ada brainware-nya, ada prosedur, dan ada aturan-aturan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan dari subsistem, meringkas kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas sebuah perusahaan. Jadi produktivitasnya tinggi, kinerjanya tinggi, profit atau keuntungannya itu juga meningkat. Fungsi membantu dalam proses pengambilan keputusan. 2, membantu dalam menemukan suatu masalah. Karena informasi itu bisa menunjukkan apakah ada masalah atau tidak. Sehingga perlu analisa lebih lanjut untuk dibuatkan sistem informasi yang lebih baik. Membantu dalam hal membandingkan kinerja bisnis dari tahun ke tahun. Itu akan sangat mudah. Membantu dalam hal koordinasi antar departemen. Misalnya begini, kalau di dalam sebuah klinik atau di dalam sebuah rumah sakit, itu kan sangat-sangat terintegrasi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Di mana pasien itu masuk, didaftar oleh resepsionis, oleh bagian pendaftaran, setelah itu menunggu untuk masuk ke poli, dari poli nanti akan keluar untuk mengambil obat, dari obat nanti akan ke kasir. Datanya akan saling terkait. Nah, berapa pembayarannya? Itu sebuah sistem informasi kalau di dalam rumah sakit dan klinik sangat-sangat jelas keterkaitannya. Komponen sistem informasi manajemen. Nah ini, ada manusia, ada informasi, ada sistem, ada organisasi, ada pengambil keputusan. Nah, oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan dulu.
Masih belum, Pak. Oh, masih belum. Ersanda? Terima kasih kalau tidak ada. Ada. Oke. Intan? Belum ada, Pak. Oh, belum ada ya. Atika? Dari saya masih belum ada, Pak. Belum ada. Kok yang lain pada tidur? Mana? Ayo dibuka dulu videonya. Mosok Pak Eli ditinggal dulu. Tidak ada ya? Oke, saya lanjut kalau tidak ada. Kategori manajemen information system atau sistem informasi manajemen. Yang pertama, ini nanti bisa menjadi pertimbangan untuk tugas akhir Anda. Anda bisa mengambil yang mana? Ya, ada Business Intelligence System. Kategori ini biasanya akan digunakan oleh perusahaan yang membuat sistem keputusan bisnis berdasarkan pengumpulan, integrasi, dan analisis data, serta informasi yang berhasil dikumpulkan. Sistem ini mempunyai kesamaan dengan EIS, Executive Information System. Namun hanya manajer dan eksekutif tingkat bawah yang menggunakan BIS. Kalau eksekutif itu manajer tingkat atas. Gitu. EIS itu Executive Information System. Ya, kalau Business Intelligence System ini dipakai oleh manajer tingkat bawah. Ya, tingkat bawah itu seperti mandor, ya, supervisor, gitu. Executive Information System, manajemen tingkat senior lebih sering menggunakan EIS untuk membantu dalam membuat keputusan, untuk mempengaruhi organisasi. Hal yang perlu dipersiapkan oleh eksekutif adalah data dengan tingkat akurasi yang tinggi dan memiliki kemampuan untuk membaca data secara tepat dan akurat. Ini Executive Information System. Nanti Anda bisa baca-baca lebih jelasnya tentang EIS agar nantinya Anda juga bisa membuat EIS. Misal dalam satu perusahaan terdiri dari banyak atau beberapa subsistem bagian, Anda bisa kerjakan beberapa orang dalam satu perusahaan tersebut. Ada yang membuat bagian A, bagian B, bagian C, nanti ada yang membuat Executive Information System-nya yang menggabungkan kepentingan-kepentingan dari eksekutif terkait dengan bagian A, bagian B, bagian C tersebut. Itu. Terus ada Customer Relationship Management. CRM menyimpan berbagai informasi mengenai pelanggan, meliputi penjualan, informasi kontak, serta peluang pendapatan yang diperoleh. Departemen pemasaran, layanan pelanggan, bisnis analis, dan tim penjualan akan sering untuk menggunakan sistem CRM. Nah, ini Jidan juga bisa memanfaatkan ini. Gitu. Yang jual otak-otak juga bisa. Yang produksi otak-otak juga bisa. Gitu ya. Ada Salesforce Automation System, komponen khusus dari sistem SFA ini mampu untuk mengotomatisasikan banyak tugas yang dilakukan oleh tim atau departemen penjualan. Komponen tersebut mencakup manajemen kontak, pelacakan, pembuatan kontak, hingga manajemen pemesanan. Ini pemesanan juga oke. Gitu ya. Ada finansial, keterkaitan dengan keuangan. Kategori ini dikhususkan bagi tiap departemen yang bergerak di bidang akuntansi dan keuangan. Contoh tugas yang dilakukan adalah menghitung hutang dagang dan piutang dagang. Ini penting sekali juga hutang dagang, karena kadang kita merasa tiba-tiba ditagih. Loh, kemarin ditagih, sekarang ditagih lagi.
Nah, kalau kita punya manajemennya yang baik, kan kita tahu, oh ya besok harus bayar A, lusa bayar B, lusanya lagi bayar C, dan seterusnya. Gitu. Terus ada Knowledge Management System. Sebuah layanan pelanggan dapat memanfaatkan KMS untuk menjawab setiap pertanyaan serta memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Seperti kalau di Telkomsel itu ada bintang 363 gitu ya. Mau beli apa saja layanannya dari sana, atau bahkan mau ada pertanyaan juga boleh, informasi juga ada di sana. Di IndiHome juga ada di sana yang secara otomatis dijawab. Ada beberapa pertanyaan di sana. 7. Marketing Information System. Tim pemasaran menggunakan MGIS untuk dapat melaporkan efektivitas dari proses pemasaran yang telah dilakukan. Selain itu, juga dimanfaatkan sebagai data yang dapat dianalisa untuk membantu marketing di masa yang akan datang. Karena untuk analisa, saya harus jualan kemana, berapa jumlahnya, kapasitasnya berapa. Ada Supply Chain Management System. Contoh perusahaan yang menggunakan supply chain adalah bisnis retail dan manufaktur, yang mana digunakan untuk melacak aliran sumber daya, bahan, dan layanan mulai awal pengembangan hingga proses pengiriman atau distribusi produk. Ini Supply Chain Management System ini merupakan sebuah sistem yang cukup besar. Menurut Pak Eli cukup besar. Gitu. Karena terkait dengan internal dan eksternal perusahaan. Transaction processing system. Point of sales juga termasuk di dalam transaction processing system. Nah, POS atau point of sales ini banyak sekali teman-teman kita yang membuat aplikasinya. Ada yang jual murah, ada yang jual mahal. Tergantung di mana mereka menjual dan bagaimana cara menjual serta fitur-fiturnya. Di mana sistem tersebut dapat memungkinkan wisatawan dapat mencari hotel atau tempat penginapan secara cepat dan berkualitas. Bisa wisatawan, bisa penjualan barang retail, beras, minyak, barang-barang kelontong lainnya. Tuh. Terus ada Human Resource Management System. Kategori yang terakhir ini digunakan untuk melakukan pencatatan kinerja dari karyawan serta menyusun laporan data gaji pegawai. Nah, ini juga banyak, apalagi sekarang ada banyak sekali yang menggunakan basis kinerja untuk pembayaran honornya. Siapa yang kerjanya lebih banyak dan berkualitas, maka akan mendapatkan tunjangan kinerja yang jauh lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Yang mengerjakan tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu juga honornya akan lain. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Begitu banyak sistem yang bisa dibangun sebetulnya, yang bisa Anda jadikan pedoman atau acuan untuk mengerjakan tugas akhir. Nah, pikir engko acara Nodiwe sudah saya upload. Ya. Jika kita bicara tentang sistem informasi manajemen, maka banyak hal yang perlu kita cermati bersama. Tidak hanya sekedar aplikasinya. Server. Kita bicara server saja. Kita harus bicara ke hal-hal yang terkait dengan server. Keamanan server. Infrastruktur server. Ya, jaringan server. Dan seterusnya, banyak sekali. Kalau kita bicara tentang database, seberapa besar data yang akan disimpan? Apakah cukup menggunakan SQL atau menggunakan Oracle? Atau menggunakan yang lain? Itu. Ya. Jaringan local area network-nya. Jika kita bicara local area network, apakah kita menggunakan WiFi atau menggunakan wired? Ya. Wired itu kabel. Jadi banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan, tidak hanya sekedar mempertimbangkan aplikasinya saja. Nah,
Terus bicara tentang stakeholder-nya. Stakeholder adalah orang yang memiliki ketertarikan pada sistem informasi yang sudah ada atau ditawarkan. Stakeholder bisa termasuk pekerja teknis dan non-teknis, bisa juga termasuk pekerja dalam dan luar. Itu. Ya, di dalam membangun sebuah sistem informasi, maka kita harus memanage, mengelola sedemikian rupa. Mengelola sedemikian rupa itu tidak bisa dilakukan sendiri, pasti terdiri atau berkolaborasi dengan orang-orang yang mempunyai kemampuan yang berbeda. Misal analis atau sistem analis, terus programmer, terus desainer UI UX, terus tester, terus operator. Banyak yang bisa kita kolaborasikan. Tidak hanya sekedar saya lo bisa sendiri, tidak bisa seperti itu. Di dalam membangun sebuah sistem harus berkolaborasi. Agar apa? Agar sistem yang kita bangun itu lebih cepat dan lebih baik karena dikerjakan oleh banyak. Nah, ada pemilik sistem, ada pengguna sistem, ada desainer, ada pembangun atau pengembang sistem. Ada analis sistem. Maaf, ini harusnya yang kelima. Ini analis sistem. Ya, yang kelima adalah analis sistem. Oke, tugasnya silahkan dicatat dan dikerjakan. Anda bisa download, Anda bisa download di e-learning. Sudah ini sudah dicatat? Sudah, Pak. Sudah ya, saya stop. Oke, adik-adik sekalian, cukup lama saya mengajar hari ini. Sepertinya sih. Ini sudah ngos-ngosan dan belum sarapan. Ada pertanyaan, silakan. Ersanda kok senyum-senyum sendiri atau ada yang sedang WA? Silakan kalau ada pertanyaan. Ahmad Afandi malah mari mangan koyo ini. Enggak, Pak. Oh, enggak. Belum makan sama sekali, Pak. Walah, ya nanti kita makan sama-sama lah. Kamu di situ, saya di sini. Oke ya. Oke. Saya pikir cukup sekian dulu. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu ke pertemuan berikutnya. Jangan lupa presensinya. Ya. Oke. Semoga kita semua selalu sehat. Dan semoga ilmu-ilmu kita barokah. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat agak siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Pak. Terima kasih. Full senyum. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya.